Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa teori semantik dalam konteks ceramah, yakni ceramah dari Ustadz Desat Latif yang berjudul Jarum Super di channel YouTube-nya yang berdurasi kurang lebih 16 menit. Sebelum lanjut pada pembahasan konteks ceramah yang telah saya analisa, kita harus ketahui terlebih dahulu tentang teori semantik. Nah, teori semantik di sini adalah ilmu tentang makna dalam suatu kata atau kalimat. Dalam ceramah Ustadz Desat Latif, ada beberapa kata atau kalimat yang saya cakupkan dalam teori semantik. Dalam proses perubahan makna, pengembangan makna, penyusutan, peninggian, bahkan kelogisan dalam suatu kalimat. Berikut contoh dan hasil pemaparan dari hasil analisa dalam ceramah Ustadz Desat Latif. Dalam ceramah Ustadz Desat Latif di cuplikan awal di detik ke-6 terdapat kata bini. Dalam dauhnya bini saya, kalau saya panggil, kata tersebut mengalami proses perubahan makna peorasi, yang mana makna peorasi di sini yang dapat kita sebut dengan makna yang kurang menyenangkan dan makna yang kurang halus. Dari kata awal istri yang mengalami peorasi menjadi bini. Pasalnya, kata istri di sini digunakan dalam situasi atau kondisi yang lebih baik atau lebih berkelas dibanding kata bini. Contoh kata istri presiden, istri dosen, istri guru, dan lain-lain. Sedangkan kata bini, bininya si saleh, bininya bajingan, dan lain-lain. Namun, pada teori peorasi ini tidak menuntut kemungkinan bahwa penggunaan kata juga akan merubah pada situasi atau kondisi yang benar-benar terjadi, karena tiap penggunaan kata atau kalimat itu juga tergantung pada kebudayaan yang mereka terapkan dalam daerahnya masing-masing. Contoh yang kedua yaitu dalam kalimat kamu ini ustadz laki-laki jarum super. Nah, di sini saya menggunakan dua majas. Yang pertama majas perbandingan yaitu majas simile, dan yang kedua adalah majas eufemisme. Majas simile di sini memiliki makna seperti bagaikan, bak, dan lain-lain yang mengandung kalimat kamu ini ustadz seperti laki-laki jarum super. Yang kedua yaitu eufemisme, majas yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih halus. Contoh karena kata kamu ini laki-laki jarum super ini dapat dimaknakan merek rokok. Jadi dapat dimaknakan kamu ini ustadz laki-laki perokok, atau kamu ini ustadz karena di sini adalah kepanjangannya adalah jarang di rumah, suka pergi, dapat dimaknai dengan kamu ini ustadz laki-laki yang tidak betah di rumah, tidak mengurus istrinya, dan lain-lain. Tergantung orang-orang yang dapat menanggapinya apa makna yang dapat dikandung dalam kalimat tersebut. Contoh selanjutnya yakni terdapat kata Buddha. Kata Buddha di sini termasuk makna kata universal dalam semantik, yang mana kata universal ini dapat digunakan oleh banyak orang atau umum digunakan. Contohnya pada budaya Indonesia, kata budak ini adalah dimaknai sebagai seorang pembantu atau seorang yang bekerja. Sedangkan pada budaya bahasa Melayu, kata budak ini digunakan untuk anak-anak atau orang yang belum dewasa, baik perempuan atau laki-laki. Contoh kalimat selanjutnya adalah kau masuk di YouTube. Nah, kalimat ini termasuk perubahan makna dalam semantik, yakni teori sinestesia, yaitu akibat pertukaran tanggapan dua indera dari indera meraba dan indera melihat. Kalimat kau masuk di YouTube ini sebenarnya kalimat yang kurang tepat, namun banyak dipahami oleh para penyimak seperti itu. Namun kata kau masuk di YouTube ini kalimat tepatnya adalah kau tampil atau terlihat di YouTube seperti itu. Karena YouTube sendiri adalah suatu platform atau suatu perangkat, bukan termasuk suatu ruangan. Jadi kalimat yang tepat adalah kau terlihat atau tampil di YouTube, bukan kau masuk di YouTube. Contoh selanjutnya adalah mamaknya Ece yang jago. Kata mama di sini adalah termasuk salah satu istilah kekerabatan dalam teori semantik. Kata mama di sini dapat dimaknakan sebagai orang tua perempuan, wanita yang sudah dewasa, wanita yang sudah bersuami, wanita yang sudah mempunyai anak. Beda lagi dengan kata bapak. Bapak juga termasuk salah satu istilah kekerabatan dalam teori semantik seperti itu. Namun, kata bapak di sini juga akan mempunyai makna yang berbeda. Adapun contoh keenam yaitu kalimat adik-adik sekalian. Nah,
Kata adik-adik di sini adalah salah satu teori semantik dalam poin sosial budaya. Yang mana biasanya hal ini terjadi karena kemasyarakatan yang turut mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kata adik ini digunakan kepada saudara atau saudari kandung atau saudara seperut yang lebih muda dari kita. Namun karena terpengaruhnya kebudayaan, kata adik ini lebih meluas maknanya, yaitu kepada orang-orang yang lebih muda dari kita, bukan sebagai saudara kandung atau saudara seperut. Contoh kalimat yang ketujuh adalah salah satu kalimat peribahasa, yaitu cantik pasti ada batasnya. Kalimat pepatah ini termasuk salah satu contoh peribahasa yang mana kalimatnya padat atau ringkas, yang berupa kalimat perumpamaan yang mengiaskan maksud atau tujuan yang berupa pesan atau nasihat dan aturan pada orang-orang. Karena cantik pasti ada batasnya di sini, pesan yang terkandung yaitu dalam konteks moral. Karena apa? Setiap wanita itu mempunyai kecantikan masing-masing, karena yang namanya cantik itu adalah realistis. Cantik menurut saya belum tentu cantik menurut orang lain. Cantik menurut orang lain belum tentu cantik menurut saya, seperti itu. Maka dari itu, pesan yang terkandung di sini adalah menjadi seseorang meskipun cantik tidak perlu sombong, karena yang namanya cantik pasti ada batasnya. Contoh yang terakhir yaitu OTW jogging. Kalimat ini mengalami penyingkatan atau pemendekan kata dari kata OTW yang awalnya on the way dari bahasa Inggris disingkat menjadi OT dan W. Namun hal tersebut berubah dikarenakan pengaruh dari lingkungan dan juga disepakati oleh masyarakat-masyarakat yang menggunakan kata tersebut. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon saran dan masukannya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.